Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Rafa hadir. Rafa hadir. Kaila hadir. Hadir, Bu. Tiara hadir. Hadir, Bu. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita lihat apakah pakaian kita sudah rapi? Sudah, Bu. Iya. Jika sudah rapi, coba kita lihat tempat duduknya sudah sesuai posisi belum? Sudah, Bu. Sudah sesuai posisi? Jika sudah sesuai posisi, apakah sudah bersih tempat duduknya? Sudah, Bu. Good job. Berarti kalian sudah berhasil menjadi anak-anak yang disiplin. Terus pertahankan ya. Supaya belajar jadi semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Gimana? Setuju? Oke, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Di sini ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Saya, Bu. Iya, boleh, silahkan. Kemarin kita belajar tentang makanan tradisional. Lalu ada rendang dari Padang, ada kerak telur dari Betawi, dan lain-lainnya. Pintar sekali. Kemarin kita membahas tentang makanan khas setiap daerahnya. Selain memiliki makanan khas, setiap daerah juga memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda yang bisa kita manfaatkan. Ada yang tahu sumber daya alam itu ada apa aja? Saya tahu, Bu. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Iya, betul sekali. Dengan belajar mengenai sumber daya alam, kita menjadi tahu apa aja sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa saja sih sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui. Dan kita juga bisa tahu bagaimana sih cara memanfaatkan sumber daya alam yang baik dan benar sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Kisti. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang kalian baca dulu ya teks mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Baik, Ibu. Apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah, Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang tidak kalian pahami? Tidak ada, Bu. Baik, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu mau bertanya. Jenis-jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Ada 2, Bu. Betul. Dibagi menjadi 2. Coba sebutkan ada apa aja? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apakah ada yang bisa menyebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti apa? Contohnya ada air, hewan, dan tumbuhan. Ya, betul Kaila. Contohnya itu seperti air, tumbuhan, hewan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Yang kelompok pertama yaitu ada Kaila, ada Joni, dan ada Rafa. Kelompok kedua ada Tiara, Ani, dan ada Mayang. Sekarang silakan kalian bergabung bersama teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mendapat lembar kerjanya semua? Udah, Bu.
Baik, kalau gitu sekarang Ibu jelaskan ya bagaimana cara pengerjaannya. Untuk kegiatan pertama, nanti Ibu akan tampilkan PowerPoint mengenai sumber daya alam yang apa saja yang akan dihasilkan. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya masing-masing mengenai sumber daya alam apa saja yang dihasilkan berdasarkan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Untuk kegiatan kedua, masing-masing kelompok pergi keluar lingkungan sekolah, lalu menuliskan sumber daya alam apa saja yang dihasilkan di lingkungan sekolah berdasarkan manfaatnya. Lalu untuk kegiatan ketiga, setelah kalian menulis jenis-jenis sumber daya alam di lingkungan sekolah, kalian membuat gambar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekolah secara berkelompok. Setelah itu masuk kembali ke dalam kelas dan mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian cari tadi di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami? Paham, Ibu. Baik, kalau gitu Ibu tampilkan ya PowerPoint mengenai sumber daya alam. Nah, dari contoh gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, sumber daya alam apa sajakah yang dihasilkan? Silakan kalian kerjakan selembar kerja yang udah Ibu bagikan bersama teman kelompoknya masing-masing. Tidak boleh ribut dan tidak boleh berisik. Silakan bekerja sama antar kelompoknya masing-masing dengan baik. Selamat mengerjakan anak-anak. Kita lanjut kegiatan yang kedua. Nah, di kegiatan 2 dan kegiatan 3 ini akan Ibu jelaskan sebelumnya. Kita akan belajar di luar kelas. Nah, tentu menyenangkan bukan? Tapi sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan di luar kelas. Yang pertama, kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Untuk kertas sudah Ibu siapkan ya. Yang pertama, kalian di kegiatan kedua ini kalian tulislah beberapa sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian tulislah manfaatnya. Bagaimana, mengerti? Baik, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di kegiatan ketiga kalian silahkan amati lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian gambarlah kegiatan ekonomi yang ada di sekitar sekolah. Ya, apa aja nih contohnya? Benar, salah satunya yaitu kegiatan berdagang. Kalian amati, kemudian gambar di atas kertas ini ya. Baik, anak-anak semuanya, kita baris ya. Jangan buru-buru keluarnya. Kita baris per kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok 1 Hadir. kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan keluar. Kita sudah di luar kelas nih. Nah, sebelumnya di sini Bu akan memberikan peraturan dulu untuk kalian. Ketika kita sudah di luar kelas ini, kalian tidak boleh keluar melebihi gerbang sekolah ya. Kemudian, yang kedua, tolong jaga sikapnya. Jangan sampai kita mengganggu konsentrasi siswa yang lain ketika belajar. Mengerti? Baik, Bu. Baik. Ini lembarnya. Nah. Baik, silakan langsung kerjakan ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Bu, maksud soal ini apa? Jadi, kira-kira sawah itu menghasilkan apa aja? Menghasilkan apa? Padi, pinter. Terus, padi itu manfaat untuk kitanya apa? Kalau padi diolah, nanti jadi apa?
jadi nasi. Nasi itu untuk diapain? Untuk kita makan. Jadi sumber daya alamnya itu tadi apa? Sawah. Manfaatnya tadi nasi untuk makan. Iya. Gimana anak-anak, udah selesai? Sudah, Bu. Baik. Ayo anak-anak, kita kumpul lagi. Waktunya sudah selesai. Gimana semuanya, sudah terisi? Iya, bagus. Kita baris lagi ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan kembali ke dalam kelas. Baik, setelah selesai, kalian persiapkan kegiatan-kegiatan yang tadi telah dilakukan. Kemudian buatlah laporannya. Setelah membuat laporannya, kalian persiapkan untuk mempresentasikan hasil karya kalian ya. Setelah mengerjakan LKS tentang jenis-jenis sumber daya alam yang di sekitar kita serta pemanfaatannya, dan menggambar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu ingin meminta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan atau membacakan di depan kelas tentang hasil kegiatan LKS. Nah, Ibu ingin menunjuk anak Ibu yang soleh, Rafa Muhammad Hijrah Sam. Boleh kesini ke depan kelas? Bu, saya. Iya, Rafa, boleh ke sini. Nah, jangan lupa ya Rafa, bawa LKS-nya hasil dari diskusi bersama teman-temannya. Nanti saat Rafa membaca atau menjelaskan, suaranya harus keras ya, agar terdengar oleh teman-teman dan Ibu. Ayo Rafa, baca tentang hasil kegiatan diskusi bersama temannya. Ini LKS saya. Nama saya Rafa, kelas 4 SD. SDA yang dihasilkan emas. Jenis SDA tidak dapat diperbaharui. Mengapa termasuk jenis SDA tidak dapat diperbaharui? Karena tidak dapat ditanam atau dikembangkan biakan. Bagus Rafa, sekarang presentasikan atau jelaskan nomor 2. SDA yang ada di sekitar: 1. Sawah, menanam padi. 2. Sungai mengalir ke sawah. Rafa, sekarang selanjutnya ke kegiatan 3. Ini gambar gunung dan sawah. Nah, ini orang lagi menanam padi. Namanya petani. Kasih tepuk tangan untuk Rafa. Jeje jempol. Jeje jempol. Salut. Nah, Ibu ingin bertanya, sekarang kita tinggal di negara apa? Negara Indonesia. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan sangat banyak, sehingga orang luar negeri pun ingin memiliki sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti pertambangan emas, batu bara, minyak, dan masih banyak lagi. Tadi kalian sudah mengetahui apa saja sumber daya alam. Jadi, apa itu sumber daya alam menurut anak-anak Ibu yang pintar, soleh, dan solehah? Kekayaan alam. Nah, iya anak-anak, jadi sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi. Nah, contohnya seperti tadi, pesawahan untuk tempat menanam padi, jagung. Nah, padi dan jagung itu adalah makanan
pokok kita untuk menambah energi. Nah, sumber daya alam juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Anak-anak, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang dapat ditanam. Nah, iya benar. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dibudidayakan dan dikembangkan, sehingga sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui ini dapat lestari dan tidak akan habis. Contohnya, pohon jati. Pohon jati ditanam dan dapat berkembang. Begitu, pohon jati juga dapat digunakan untuk keperluan bahan bangunan. Contohnya meja, kusen, lemari, dan yang lainnya. Yang kedua adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak ibu yang pintar dan soleh-solehah, apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Tidak dapat ditanam. Nah, benar. Anak-anak ibu pintar. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu kekayaan alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis. Nah, contohnya pertambangan emas, minyak, sumber-sumber energi. Pertambangan emas. Contoh pertambangan emas jika terus diambil dan digunakan oleh makhluk hidup, maka akan habis. Minyak, jika minyak digunakan secara terus-menerus oleh makhluk hidup, maka akan habis. Karena minyak itu berasal dari fosil-fosil dari ribuan tahun yang lalu. Jadi sangat lama untuk menghasilkan minyak. Jadi untuk anak-anak ibu yang pintar, soleh, dan soleha, jadi harus menghemat penggunaan minyak dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anak, ayo kita lihat di lingkungan sekitar kita. Di sini kita melihat suatu yang menjulang tinggi. Apa itu? Itu gunung. Ya, benar, pegunungan atau gunung. Di sana banyak petani-petani sayuran yang menanam sayuran-sayurannya di sana karena situasi atau cuaca yang sangat dingin cocok untuk menanam sayuran. Apalagi di luar sana? Dan itu sawah. Ya, benar, pesawahan atau sawah. Di sana para petani menanam padi untuk memenuhi kebutuhannya. Karena padi adalah makanan pokok orang Indonesia. Sekarang ibu minta anak-anak ibu yang soleh dan soleha duduk di bangku masing-masing. Iya, baik Ibu. Nah, udah duduk kan di bangkunya masing-masing? Sekarang ibu mempunyai tes atau kalian harus mengerjakan tugas menjawab pertanyaan dari lembar-lembar pertanyaan dari kertas ini. Di sini ada 10 pilihan ganda. Nanti kalian caranya silang ya, mana menurut kalian yang jawabannya benar. Lalu ada juga esai. Nanti pertanyaan kalian ditulis di setiap nomornya. Jika tidak cukup, boleh ke belakangnya. Ibu kasih waktu ya 10 menit untuk mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kertas ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, tadi itu sumber daya alam, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Coba siapa yang masih ingat sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya apa? Saya. Ya, boleh Giva. Udara,
air, tanah. Udara, air, tanah. Hebat. Sekarang kalau contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, siapa yang masih ingat? Saya. Boleh, Sarah. Batu bara. Batu bara. Minyak. Oke, pintar. Sarah pintar. Nah, setelah belajar tentang sumber daya alam, coba Ibu mau satu saja contoh perilaku hemat energi. Siapa yang tahu? Saya. Boleh, Hani. Mematikan lampu. Mematikan lampu, betul sekali. Hani pintar. Nah, alhamdulillah ya, kalian semua hebat. Untuk hari ini Ibu akan memberikan tugas. Coba kalian buat kerajinan tangan dari sampah non-organik. Dikumpulkannya minggu depan ya, siap? Siap. Oke, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Nanti dipelajari di rumah dulu ya. Ya. Oke, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Kalian boleh merapikan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Coba berdoanya dipimpin oleh Giva. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan luar biasa. Ibu mohon maaf ya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.